Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa bertemu lagi di channel saya STY Cahucul. Oke, untuk pada kesempatan kita, saya di sini akan bercerita tentang apakah itu, yaitu apakah tes swab menyakitkan. Kenapa saya ambil judul itu? Karena sudah 10 hari saya melaksanakan isolasi mandiri, di mana saya berstatus sebagai kontak erat. Jadi harus berisolasi mandiri di rumah, tidak bertemu atau bersosialisasi dengan orang lain. Kita harus menjaga jarak. Ini sudah di hari ke-10. Dan sekarang tiba saatnya, yaitu penjadwalan tes swab massal. Jadi di benak pikiran saya merasakan kira-kira sakit apa enggak ya. Nah, dari situ timbul pertanyaan dan saya otomatis bertanya sana sini yang sudah pernah merasakan swab, pernah ini, kemudian mencari literatur atau mencari di online, di Google. Oke, sebelum mulai cerita saya melaksanakan tes swab, mengingatkan, apabila Anda menyukai video-video saya, silakan like, kemudian subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk menghidupkan notifikasi. Oke, kita lanjut untuk cerita saya ini tentang apakah tes swab menyakitkan. Di sini ada juru bicara Kementerian Kesehatan Arab Saudi, Muhammad Al-Abdal Ali, mengatakan seorang yang menjalani tes swab akan merasakan sedikit ketidaknyamanan dan rasa ingin bersin atau batuk, itu kata beliau. Dan sensasi itu kemudian akan hilang setelah proses pengambilan sampel yang hanya berlangsung beberapa detik selesai dilakukan. Jadi menurut beliau ada rasa tidak nyaman dan dia pun tidak lama karena berlangsung sangat cepat atau beberapa detik. Kemudian dari ini ada pasien yang pernah diperiksa, dia merasakan sakit dan perasaan ingin bersin juga ada seperti yang merasakan seperti itu. Kemudian ada yang merasakan geli katanya, seperti dikitik-kitik, katanya juga seperti itu. Tapi apakah benar seperti rasanya? Nanti di akhir video akan saya ceritakan, karena saya akan hari ini akan melaksanakan tes swab. Jadi sebelum melaksanakan tes swab, di sini akan sedikit saya sampaikan atau saya ceritakan, karena mengenal swab dulu ya, mengenal swab. Setelah saya baca-baca di berita-berita online ataupun artikel-artikel online, ternyata swab ini ya, yaitu untuk metode untuk mendeteksi virus ya, suatu virus yang sekarang lagi jadi pandemi, virus corona ya. Dan lalu apa itu tes swab atau PCR itu? Pemeriksaan swab yaitu cara untuk mendapatkan sampel yang digunakan dalam metode PCR. PCR ya apa? Nah, itu nanti bisa dicari literatur sendiri ya. Kemudian menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung atau tenggorokan seseorang. Kemudian tes swab ini memerlukan waktu beberapa jam atau beberapa hari yang menunjukkan hasilnya. Dan hasil akhir dari pemeriksaan tersebut akan menunjukkan ada tidaknya virus dalam tubuh seseorang. Jadi dengan tes swab nih ya bisa menentukan orang itu kena virus atau tidak ya, virus corona ini. Di sini ada prosedurnya ya, prosedur pemeriksaan tes swab dan PCR. Kalau menurut literatur ada 10 prosedurnya. Yang pertama, pasien diminta duduk di kursi. Kedua, tenaga kesehatan akan sedikit mendorong kepala pasien ke arah atas dan memasukkan alat berbentuk seperti cotton bud, namun dengan ukuran yang jauh lebih panjang ke dalam lubang hidung. Yang ketiga, alat ini akan dimasukkan hingga mentok ke bagian belakang hidung. Yang keempat, teknik swab dilakukan untuk menyapu alat tersebut ke arah belakang hidung. Yang kelima, alat memiliki bagian ujung
dapat menyerap cairan atau lendir yang terdapat di air tersebut. Yang keenam, alat akan berada di dalam air itu selama beberapa detik agar cairan terserap sempurna. Ketujuh, setelah itu alat swab langsung akan dimasukkan ke tabung khusus dan ditutup. Kedelapan, kemudian tabung akan dimasukkan ke dalam wadah khusus dan selanjutnya dikirim ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan menggunakan teknik PCR. Teknik PCR apa itu? Nah, itu beliau-beliau yang bisa menjelaskan ya, ahli-ahli laboratorium. Kemudian 9, jika swab di hidung tidak memungkinkan, maka swab juga dapat dilakukan melalui tenggorokan. Dan ke-10 prosedurnya yaitu selanjutnya sampel yang telah diambil akan diperiksa dengan teknik PCR. Itu tadi ya prosedurnya. Nah, ini kan cerita saya nih akan swab hari ini. Apakah nanti seperti prosedurnya seperti itu? Nanti setelah apa saya ceritakan ke rekan-rekan sekalian. Nah, ini dia. Ini saya sudah berada di lokasi tempat pemeriksaan massal ya, pemeriksaan swab massal. Karena kemarin setelah di tracing dari pasien yang terkonfirmasi mendapatkan 30 orang kurang lebih, kata petugas sudah dihubungi sekitar 30 orang untuk melakukan swab massal. Ini ada sekitar 30, kemudian ini sudah datang para petugasnya, sudah saling bersiap-siap. Kembali ke judul saya tadi, kira-kira sakit apa tidaknya swab ini nanti saya akan ceritakan setelah saya melaksanakan swab. Ini swab sudah dimulai, sambil menunggu antrian. Ya, saya pun di sini bukan saya sendiri yang swab, termasuk anak saya ya, putra saya juga ikut di swab. Dan oke, itu tadi setelah saya disuap ternyata rasanya seperti apa ya? Ya, seperti tidak nyaman, memang betul seperti tidak nyaman. Kemudian ada sedikit rasa kesat apa geli-geli gitu ya. Ya, yang di hidung yang agak ini. Kalau di tenggorokan mungkin rasa-rasa ingin muntah ya. Kalau di hidung ini sampai timbul keluar air mata kalau saya rasakan. Kalau sakit pedih tidak ya. Jadi untuk rekan-rekan atau kawan-kawan semua, kalau seandainya perlu di swab massal jangan takut, karena swab itu tidak sakit dan tidak nyeri ya. Oke, mungkin itu aja cerita pada hari ini. Bercerita tentang rasa swab massal ya. Kalau rasa tidak menyakitkan, kemudian cuma sekedar rasa tidak nyaman dan agak gili-gili sedikit. Kalau yang di hidung ya karena benda asing otomatis akan ada perlawanan, jadi keluar air mata ya. Oke, tinggal kita nunggu hasilnya untuk beberapa hari ya. Ini hari 10 saya isolasi mandiri, jadi sampai keluar hasilnya baru bisa menentukan lagi status saya, atau masih kontak erat ataupun terkonfirmasi ataupun negatif atau non reaktif. Jadi mohon minta doanya ya, semoga hasilnya negatif. Oke, itulah tadi video tentang apakah tes swab menyakitkan. Jawabannya tidak menyakitkan. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan silakan komen kalau seandainya ada hal-hal yang perlu didiskusikan ataupun untuk video-video berikutnya ada yang dipertanyakan ataupun ada masukan untuk membuat video-video di selanjutnya, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, akhir kata, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.